Kata para ulama, aslud dolal al-akhdu bidawahirin nufus. Kebanyakan orang yang salah faham atau terjadinya kesesatan itu karena cuma mengambil tekstual Al-Quran dan hadis saja yang difahami. Kenapa? Karena kalau Al-Quran dan hadis ini cuma tekstualnya saja yang difahami, maka hukumnya bisa acak-acakan, Pak. Hukumnya bisa rancu, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa. Contoh, di antaranya para ulama yang dalil mengatakan kenapa bid'ah ada bid'ah hasanah, kata Imam Syafi'i. Di antaranya, kata beliau, di dalam Quran atau hadis itu ada zikrul kul iradatul ba'd atau zikrul ba'd iradatul kul. Kata Imam Syafi'i atau para ulama yang lainnya, di dalam Al-Quran atau hadis itu ada penyebutan secara menyeluruh tapi maksudnya khusus, bukan semuanya. Ada juga penyebutan secara khusus cuma separuh tapi maksudnya semuanya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup di alam semesta ini dari air, kata Allah Ta'ala. Ini disebut semuanya, tapi maksudnya khusus, nggak semuanya, Pak. Malaikat dari apa? Cahaya. Setan dari apa? Api. Malaikat bukan dari air, setan bukan dari api. Cuma kebanyakan makhluk hidup, manusia dari air mani. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya itu semuanya dari air. Jadi ini maksudnya semuanya makhluk hidup itu hidupnya dari air, tapi tidak semuanya. Ini penyebutan secara umum, cuma dikhususkan, nggak semuanya. Karena malaikat dari cahaya, setan dari api, jin dari hawa, dari udara. Jadi nggak semuanya. Walaupun disebutkan secara umum. Kemudian ada penyebutan juga seperti hadis Nabi, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian. Ya, sebenarnya artinya ini bukan tidak sempurna ya, tidak beriman di antara kalian, la yu'minu ahadakum. Tidak beriman di antara kalian semuanya sampai menjadikan aku lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi maksudnya kalau kita baca tekstualnya ya, tekstualnya bukan maknanya loh. Kalau kita baca tekstualnya, berarti orang yang lebih cinta kepada ayahnya, anaknya dan orang lain atau hartanya, maka hukumnya murtad, tidak beriman. Saya mau tanya, Anda dengan Nabi Muhammad, dengan anak Anda, lebih ingat mana Pak? Lebih banyak ingat mana? Maaf, lebih banyak ingat mana? Anak. Anda dengan harta Anda, lebih ingat mana? Harta, berarti Anda hukumnya murtad. Anda tidak beriman. Karena apa? Tidak menjadikan Nabi Muhammad nomor satu. Maksudnya bukan seperti itu. Bukan tidak beriman, bukan murtad. Tapi imannya sebagian tidak sempurna maksudnya. Tapi kalau dari teks hadisnya, tidak beriman loh ya. Bukan tidak sempurna, tidak beriman di antara kalian. Kalau kalian lebih mencintai orang tua kalian, anak kalian, harta kalian daripada Nabi Muhammad. Berarti hukumnya murtad. Berarti hukumnya murtad. Tapi maksudnya hadis itu bukan itu, tidak sempurna iman kalian, maksudnya imannya itu nggak kuat. Tapi kalau kalian lebih mencintakan Nabi Muhammad daripada orang tua kalian, keluarga kalian, maka berarti iman kalian sempurna. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau hadis ini Pak, kalau cuma difahami tekstual, hancur, nggak bisa. Nggak bisa. Faham ini ya?